Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa ala alihi wa ashabihi wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, melanjutkan kajian dalam kitabul adab. Pada malam ini adalah adabul utas wat tatha'ub. Adab-adab yang berkaitan dengan bersin dan menguap. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan membenci menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah, dan barang siapa salah seorang di antara kalian bersin, apabila salah seorang di antara kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Maka sungguh berhak atas setiap orang muslim yang mendengarkannya untuk menjawab dengan kalimat yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Wa amma at-tatha'ub fa innama huwa syaitan. Wa amma at-tatha'ub fa innama huwa minasyaitan. Adapun menguap, maka sesungguhnya menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyuridhu mastata'a. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dari sini jelas sekali bagi kita, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersin dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang menguap. Kemudian kita lihat adab-adab yang pertama adalah adab di dalam kaitan dengan bersin. Adabul utas. Tashmiyatul atis ma'murun bihi wa mandubun ilaih. Mendoakan orang bersin diperintahkan dan disunahkan. Min mahasini dinina anna syara'a lahum du'aun yaqulunahu ba'dal utas alladhi huwa ni'matun minallah alaihim. Termasuk kebaikan perkara agama kita disyariatkan untuk mendoakan sesudah orang bersin. Itulah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fihi yahmadun, di dalamnya ada memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yatarahamun, di dalamnya juga ada meminta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluna Allah al-hidayah wa salahul bal, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya dan kebaikan perilakunya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Itulah adab yang pertama dalam bersin, adalah perkara yang dianjurkan dan disunnahkan. Dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Nabi kami sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan 7 perkara dan melarang juga dengan 7 perkara. Fa dzakara iyadatul marid, disebutkan salah satunya perkara yang diperintahkan adalah menengok orang sakit. Ittiba'il janaiz, mengantarkan jenazah. Tashmiyatul atis, mendoakan orang bersin. Waruddus salam, menjawab salam. Wa nasrul madlum, dan menolong orang-orang yang teraniaya. Wa ijabatud da'i, dan memenuhi undangan. Wa ibrarul muqsim, dan memenuhi sumpahnya. Ayuhal hadirun rahimukumullah. Wa tashmiyatul atis fardun 'alal kifayah. Idza fa'alahu ba'dul bakin al-hadirin saqatal amr 'alal bakin. Idza fa'alahu ba'dul hadirin saqatal amru 'alal bakin. Mendoakan orang bersin adalah fardu kifayah. Ketika sebagian di antara mereka sudah mendoakannya, maka terbebaslah kewajiban padanya. Artinya ketika tidak mengucapkan, maka ini bisa boleh jadi dosa karena kedudukannya fardu kifayah. Idza atasa ahadukum wa hamidallah, sebagaimana hadis tadi disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Adalah satu kemestian bagi setiap muslim yang mendengarkan orang bersin itu untuk mendoakan yarhamukallah. Artinya kalaulah sudah satu orang atau tidak semua orang menjawabnya tapi ada yang mewakilinya, berarti sudah terbebas kewajiban ini. Tapi manakala tidak ada yang menjawabnya, bisa boleh jadi akan dosa semuanya, karena ini kedudukan adalah fardu kifayah. Tashmiyatul atis yakunu inda sima hamidal atis. Mendoakan orang bersin itu ketika mendengarkan orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, didoakan. Tapi kalau orang bersin yang enggak mengucapkan alhamdulillah, jangan didoakan. Jadi mendoakan orang bersin itu ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang bersinnya tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan didoain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atasa rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Salah seorang di antara yang 2 itu mengucapkan alhamdulillah, sementara orang yang kedua tidak mengucapkan alhamdulillah. Faqala ar-rajul ya Rasulullah, syammata hadha wa lam yushammithu. Jadi Rasulullah mendoakannya yarhamukallah kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah tidak didoakan sama Nabi. Kenapa engkau tidak mendoakan kami ya Rasulullah? Qala inna hadha hamidallah. Laki-laki tadi mengucapkan alhamdulillah. Walam tahmidillah, tapi engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya makanya saya tidak doakan engkau. Jadi kesimpulannya, kalau orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, doain dengan yarhamukallah. Tapi kalau orang yang bersinnya diam saja, jangan yarhamukallah, diam aja sudah. Ya kalau orang bersin yang ngomong, ente pelindungan kita, yang sudah menang ya kita kemenang. Nah, menang-menangan ya. Jadi kesimpulannya, kalau orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Sebagaimana dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu. Apabila orang bersin, salah seorang di antara kalian mengucapkan alhamdulillah, doakan dia. Fa illam yahmadillah fala tushammituhu. Manakala dia tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan anda doain. Hadis ini adalah sahih yang berkaitan tentang mendoakan orang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Ayuhal hadirun rahimukumullah. Itu adab yang berkaitan tentang bersin. Kemudian
as-sunnah ay yaqul al-'atis awwalan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Termasuk sunnah Rasulullah SAW bagi orang yang bersin mengucapkannya alhamdulillah, atau boleh ditambahkan alhamdulillah ala kulli hal, sebagaimana hadis menjelaskan seperti itu. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, wa lafdhun Abi Dawud falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika salah seorang di antara kalian boleh mengucapkan alhamdulillah saja atau alhamdulillah ala kulli hal. Itu dua-duanya ada hadis yang menjelaskannya. Was sunnah yaqul musyammit yarhamukallah, dan orang yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah. Jadi ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah, jawab dengan yarhamukallah. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Wa sunnah yaqul al-'ati thaniyan ba'da tashmiyatul musyammit, dan sunnah Rasulullah SAW ketika orang yang mendoakan orang bersin mengucapkan yarhamukallah, dijawab lagi sama orang yang bersinnya yahdikumullah wa yuslihu balakum au yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum, sebagaimana hadis lain menjelaskan seperti itu. Kalaulah hafalnya cukup dengan kalimat yahdikumullah wa yuslihu balakum sudah cukup. Tapi kalaupun boleh, karena bervariasi bacaan-bacaan yang dibaca Rasulullah, selagi itu benar dibaca Rasulullah boleh kita mempraktekannya. Tapi selagi tidak pernah dibaca Rasulullah, jangan mempraktekannya. Bisa dipaham? Contoh doa bacaan ruku, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian dalam riwayat lain membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, bukan subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus doa habis salat witir. Kalau doa atau zikir ketika ruku, ketika sujud, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, atau riwayat lain subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama. Silakan dibaca kalau banyak hafal, bervariasi, jangan satu bacaan aja. Ini kadang-kadang bacaan Rasulullah enggak hafal, bacaan yang tidak pernah diajarkan Nabi dihafalin. Ya kan? Bacaan yang enggak pernah Nabi baca dibaca. Duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni ini enggak pernah dibaca Nabi, enggak usah dibaca. Silakan rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini, boleh. Artinya jangan wa'fu anni tidak diketemukan dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipaham hadirin? Berapa banyak bacaan-bacaan yang dibaca kaum muslimin yang tidak dijelaskan hadisnya, tidak pernah dibaca Nabi, tapi sudah beredar di tengah kaum muslimin. Bagaimana merubahnya coba? Biasa habis salat duha, Allahumma innad duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata wa ismatuka, Allahumma in kana fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu. Dibaca, Nabi enggak pernah baca. Justru yang dibaca Rasulullah, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali enggak pernah dibaca. Padahal Nabi ngajarkan sebagaimana riwayat dalam Sahih Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu selepas salat duha dibaca 100 kali. Jadi silakan bervariasi bacaan. Kalau memang Nabi membacanya, boleh ganti ini ganti ini. Tapi kalau Nabi enggak pernah membacanya, jangan sekali-kali kita baca. Naudzubillah. Kalau ibadah itu harus tauqif persis sebagaimana yang Nabi ajarkan, enggak bisa dibikin, karena sudah ada penjelasan dari Quran, dari Sunnah. Enggak bisa dibikin-bikin ibadah. Kalau ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintah Nabi. Ati'allah wa ati'ur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul ngikuti perintah yang diperintahkan Allah bagaimana.
Perintah Allah itu bagaimana? Semua sudah dijelaskan semua dalam Quran. Islam itu sudah sempurna, sudah lengkap, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin, nggak bisa dirubah, nggak bisa dibikin redaksi sendiri bacaan-bacaan zikir. Dulu saya ketemu sama orang tua, dia kalau zikir malam baca ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan 3000 kali. Dari mana baca itu? Asmaul Husna dipotong-potong. Ya Rozak 2000 kali. Dari mana bacaan itu? Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu bacaan yang dibaca Nabi SAW. Kita kembali kepada bersin ini. Jadi ketika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dijawab kepada orang mendengarkannya yarhamukallah, maka dijawab lagi sama orang bersinnya, yahdikumullah wa yuslihu balakum, atau disebutkan dalam riwayat yang lain yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfirunallaha wa lakum. Itu boleh. Hadirin rahimakumullah. Ini yang berkaitan adab bersin. Adab bersin selanjutnya istihbabu khafdil atis sautahu. Istihbabu khafdil atis sautu. Hendaknya orang yang bersin ini merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya. Jangan sampai kencang. Ini bersin di hadapan orang sampai orang jumbul. Ngerti jumbul boleh? Iya, naudzubillah. Ini kalau orang yang jantungan bahaya. Itu sengaja bersin sampai sekencang-kencangnya di hadapan orang yang jantungan, bisa klek langsung. Naudzubillah. Jadi dibikin sedemikian yang kira-kira direndahin suaranya, direm dikit lah. Ya, artinya intonasinya dikecilin. Ya. Orang mau bersin kan mau tahu kan? Kecilin suaranya. Enggak mungkin orang bersin langsung langsung. Artinya kan pasti dikecilin suaranya. Nah, inilah adab yang berkaitan di dalam bersin. Kenapa? Karena di sini adalah faidah-faidah yang sangat banyak disebutkan di dalam bersin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Adalah Rasulullah SAW apabila bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangannya. Jadi ditutup wajahnya dengan tangannya. Jangan bersin nggak ditutup, nanti keluar semua. Sate-sate keluar, ya kan? Ya habis makan sate bersin, muncrat semua satenya, naudzubillah. Iya, kopi apa semua nanti keluar semua, naudzubillah. Jadi ditutup, sambil ditutup. Kenapa? Karena tidak mustahil sesuatu yang ada di mulut pasti keluar. Ya mungkin yang nyangkal-nyangkal di gigi kan pasti keluar. Yang kedua, bau yang jadi masalah. Iya, baunya ini yang jadi masalah. Ini membuat bau pada orang lain gak sedap, termasuk dosa kan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, begitupun Rasulullah merendahkan suaranya ketika bersin. Kemudian termasuk adab di dalam bersin at-tashmiyat thalathan fama zada fahuwa zukam. Mendoakan bersin itu cukup 3 kali. Kalau berulang-ulang bersin lebih dari 3 kali, pileg. Ngerti ya? Ya, wahin alhamdulillah, wahin alhamdulillah, wahin pileg sirama. Mandek iya. Jadi cukup 3 kali saja. Kalau sudah kebanyakan berarti flu. Iya sudah. Hadirin rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah mendengarkan orang bersin di sisi Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengucapkan yarhamukallah. Thumma atasa ukhra. Kemudian orang itu bersin lagi. Rasulullah mendoakan lagi sampai akhirnya Rasulullah menjelaskan ar-rajul mazkum, laki-laki ini flu. Udah. Nah, inilah hadirin adab yang berkaitan dalam bersin. Kemudian di dalam hal bersin di sini jawazu tashmiyat ahli dhimmah bihadi biyahdikumullah yuslihu balakum. Boleh mendoakan ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu non muslim dalam lindungan kaum muslimin. Jadi bukan muslim, non muslim dalam lindungan kaum muslimin namanya ahli dhimmah. Kalau ada non muslim yang bersin, didoainya jangan yarhamukallah. Didoainya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Anda. Bisa dipahami ya? Jangan merahmati Anda, jangan yarhamukallah. Kalau yarhamukallah mudah-mudahan Allah merahmati Anda, jangan. Mendoakan memberikan hidayah. Yahdikumullah. Tidak mustahil ada punya teman akrab non muslim, kemudian dia bersin, doain yahdikumullah
yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Anda dan memperbaiki keadaan Anda. Itulah pernah dijelaskan di dalam satu riwayat, kanatil yahud uttu'atu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajahu ay yaqula laha yarhamukumullah. Ada seorang laki-laki Yahudi, dia bersin di sisi Rasulullah sallallahu. Dia berharap Rasulullah mendoakan yarhamukallah. Ternyata Rasulullah tidak mengucapkan yarhamukallah, akan tetapi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rasulullah hanya mendoakannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kepada non muslim tetap doakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, jadi berikan hidayah pada mereka. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini ada beberapa catatan. Salah satu catatannya ini dari termaktub dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah, yajuzu liman atasa fis salah ayyahmadullah wa la yajuzu liman sami'ahu ayyushammithu. Dibolehkan bagi orang yang bersin dalam kondisi salat mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi bagi orang mendengarkannya tidak usah menjawabnya, bisa nantinya rame ya dia alhamdulillah, makmum yang lainnya yarhamukallah, dianya ya dia bisa rame nantinya. Jadi itu boleh-boleh saja. Artinya kalaupun tidak alhamdulillah nggak apa-apa sudah, karena salat khawatir nanti berantakan semua bacaannya. Ya tidak mustahil lagi baca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian bersin dia mengucapkan alhamdulillah, al-qul ya al kafirunnya nggak tahu lari kemana ya, bingung jadi akhirnya. Nah akhirnya kalau mau doa silakan, nggak juga nggak apa-apa. Ini hanya sekedar fatwa saja. Hadirin rahimakumullah, demikian yang berkaitan tentang adab bersin. Kemudian pembahasan yang kedua di sini adabut tatsawub. Syukran jazakallahu khair. Adabut tatsawub, adab dalam menguap. Istihbabu kadhmit tatsawub wa huwa minasyaitan. Disunahkan dan dianjurkan untuk menutup ketika menguap itu, karena menguap ini dari syaitan. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, amma tatsawub fa innama huwa minasyaitan. Adapun menguap ini termasuk dari syaitan. Jadi hendaknya ketika menguap itu hendaknya ditutup, jangan mengucapkan ha, fa innaha yadhakus syaitan. Ketika mengucapkan ha maka syaitan akan tertawa. Na'udzubillah. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Amma kadmu tatsawub fa mustahab. Amma hadis katsira, menutup ketika menguap ini adalah sangat-sangat dianjurkan, dan hadis-hadis yang bercerita tentang ini, menjelaskan tentang ini sangat banyak sekali. Hadis yang sahih disebutkan at-tatsa'ub minasyaitan fa idza tatsa'aha ba'dukum falyuridhum mastata'a fa inna ahadakum idza qalaha dhahika asy-syaitan falyuridhu man istata'a wa la yaqul fa inna ahadakum idza fataha fa inna asy-syaitan yadhaku fi. Kesimpulannya ketika bersin ditutup, ketika menguap ditutup, jangan mengucapkan kalimat ha. Ketika ha itu adalah syaitan akan tertawa. Silakan ditutup semampunya dengan tangannya atau dengan kain yang ada, boleh dengan sapu tangannya, dengan enggak ada masalah. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya semampu mungkin untuk menutupnya dengan tangannya. Ketika terbuka, fa inna syaitan yadkhul, maka syaitan akan masuk ke mulut orang yang menguap itu. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berkaitan tentang menguap, disebutkan di sini ada beberapa catatan. Salah satu catatannya, ada sebagian orang yang mengucapkan ta'awud ketika menguap. Ini tidak ada dalil disebutkan dalam hadis. Lam yashra'hun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang ketika menguap, begitu menguap mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ibadah itu harus pakai dalil, enggak bisa tanpa dalil. Walaupun menguap itu dari syaitan, tapi tidak ada perintah suruh ta'awud. Perintahnya untuk ditutup atau ditahan. Jadi ketika menguap tahan semampunya. Tidak mampu menahan semampunya, ditutup. Jangan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena kalimat itu bukan ucapan Nabi. Artinya Nabi tidak pernah mengajarkan para sahabat ketika menguap itu baca ta'awud, enggak ada. Jadi jangan bikin syariat sendiri, enggak boleh.
dalam semua bentuk ibadah apapun harus ada tuntunan syariat. Enggak bisa, karena Nabi tidak pernah menjelaskan apabila kalian bersin baca ta'awudz, enggak ada. Rasulullah hanya mengajarkan apabila bersin, satu menahan, yang kedua menutup dengan tangan atau dengan kainnya. Inilah hadirin rahimahullah di antara beberapa catatan dalam bab menguap. Sampai di sini ada pertanyaan tentang bersin dan menguap. Dipersilakan.